kalian semua sehat dan penuh sukacita. Gak kerasa ya, ini udah di bulan Desember lagi, akhirnya udah akhir tahun. Dan kita hari ini kembali lagi di Bina Iman Anak. Nah, sebelum kita memulai acara Bina Iman Anak, ini yuk kita sama-sama, kita tenangkan hati, kita tenangkan pikiran, kita sejenak meluangkan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Kita hening. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi, Allah Bapa yang ada di surga. Terima kasih telah melindungi kami sepanjang hidup kami, khususnya tadi malam, sehingga kami saat ini bisa bangun dengan penuh semangat, penuh sukacita, dan penuh pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau juga telah melindungi keluarga kami, Kau memberikan kesehatan, Kau memberikan umur yang panjang, dan Kau menjagai relasi di dalam keluarga. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membuka acara Bina Iman Anak ini. Kiranya Engkau hadir di tengah kami, ikut beracara bersama kami, dan melindungi jalannya acara Bina Iman Anak supaya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang tidak sempurna ini kami satukan dengan perantaraan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sebelum kita masuk ke sesi firman yang akan dibawakan oleh Cici yang udah tercantik. Nah, kita nyanyi dulu yuk. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita bergerak sebentar, kita happy-happy bareng-bareng. Kita gerak di badan kita ya. adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Wah, semangat sekali ya. Nah adik-adik, hari ini adalah hari Minggu Advent yang kedua. Tidak terasa ya. Nah, adik-adik tahu tidak apa tema minggu ini? Nah, tema minggu ini adalah mempersiapkan kedatangan Tuhan.
Bagaimana ya kita mempersiapkannya? Nah, sebelum kita masuk ke cerita hari ini, Ibu mau mengajak adik-adik semua untuk mengambil kitab suci, karena kita akan membaca kitab suci bersama-sama. Oke? Sudah siap kitab sucinya? Nah, sebelum kita membaca kitab suci, yuk kita berdoa dulu bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami bersama-sama di Bina Iman Online ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati, telinga kami agar firman-Mu dapat tertanam di hati kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Doa ini hanya kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, yuk kita mulai membaca kitab suci. Sudah siap kan kitab sucinya? Nah, bacaan hari ini diambil dari Lukas 3 ayat 1-6. Dalam tahun ke-15 dari pemerintah Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes menjadi raja di Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias, raja wilayah Abilen, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berikanlah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan dan yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan. Demikianlah Injil Kristus. Jawabannya apa adik-adik? Terpujilah Kristus. Nah adik-adik semua, tidak terasa ya, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Lihat kalendernya. Wah, hanya dalam hitungan hari kita akan merayakan Natal. Kira-kira apa ya yang mau kita siapkan untuk acara Natal? Nah, Ibu sudah menyiapkan pohon Natal. Kira-kira adik-adik semua sudah menyiapkan apa saja? Oh, mungkin adik-adik juga ada yang menyiapkan pohon Natal, pernak-pernik Natal, atau baju baru untuk Natal. Wah, seru sekali ya. Untuk mempersiapkan Natal itu, kita biasa sangat bersemangat ya. Nah, tapi pernah nggak sih adik-adik pikirkan apa sebenarnya yang harus kita siapkan waktu kita mempersiapkan Natal? Kira-kira apa ya? Nah, di bacaan tadi, Yohanes Pembaptis berseru katanya. Berserunya, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan dan yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Apa maksud Yohanes Pembaptis itu? Orang-orang harus memperbaiki jalan untuk kedatangan Tuhan Yesus? Bukan ya. Maksud Yohanes Pembaptis itu adalah kita harus menyiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Bagaimana ya kita menyiapkan hati kita? Nah, kita harus menjadi anak-anak yang baik. Bagaimana sih menjadi anak-anak yang baik? Contohnya, selalu bersikap jujur, tidak sombong, mau berbagi dengan sesama. Nah, dengan seperti itu, kita menyiapkan hati kita supaya hati kita itu tetap bersih, supaya hati kita itu dapat menyambut kedatangan Tuhan. Nah, adik-adik, pada saat yang istimewa ini, kita harus memastikan bahwa
hati kita benar-benar siap untuk menerima kedatangan Tuhan Yesus. Kita harus melihat jauh ke dalam hati kita. Apa benar hati kita betul-betul bersih? Kenapa ya kita harus memiliki hati yang bersih? Karena untuk menyambut kedatangan Tuhan, kita memerlukan hati yang bersih. Nah, marilah kita memohon kepada Tuhan supaya kita diberikan hati yang bersih, supaya kita bisa hidup berdampingan selalu dengan Tuhan. Di sini Ibu akan memimpin doanya. Nanti adik-adik semua di rumah ikuti ya. Doanya singkat kok. Yuk kita bikin tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami ingin mempersiapkan diri kami untuk dapat menyambut kedatangan-Mu lewat pertobatan. Terimalah pertobatan hati kami ya Tuhan, agar hati kami tetap bersih selalu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, sekian dulu ya cerita dari Ibu. Sekarang waktunya kita membuat kreativitas. Yuk kita bikin kreativitas. Kira-kira apa ya kreativitas kita hari ini? Hari ini Ibu mau mengajak adik-adik semua untuk membuat hiasan Natal. Nah, di sini Ibu sudah membuat 2 macam. Yuk, kita mulai membuat kreativitasnya. Nah, yuk adik-adik kita mulai membuat. Untuk pertama-tama kita akan membuat kepalanya. Nah, untuk membuat kepala kita butuh cetakan bulat ya. Kita bikin lingkaran di kertas. Di sini Ibu pakai kertas Concord warna krem. Kalau mau bikin kepala Rudolf atau kalau kita mau bikin snowman, kita bisa pakai kertas HVS warna putih. Nah, setelah itu kita gunting berbentuk lingkaran. Nah, setelah menggunting berbentuk lingkaran, adik-adik akan mendapatkan kertas seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita mau mulai membuat. Nah, di sini Ibu mau membuat Rudolf dulu ya. Untuk membuat Rudolf kita butuh telinga. Nah, Ibu akan membuat telinga dari sisa-sisa kertas Concord yang tadi Ibu bikin. Pertama-tama kita gambar berbentuk telinga seperti ini. Lalu kita lipat 2 kertasnya. Setelah dilipat 2 kita gunting ya. Mengguntingnya hati-hati ya adik-adik ya. Kalau yang belum bisa menggunting bisa minta bantuan kakak, ayah atau ibu untuk menggunting. Nah, setelah jadi kupingnya, kita mau membuat tanduk. Untuk membuat tanduk, di sini Ibu menggunakan kertas lipat berwarna coklat. Kita gambar dulu ya tanduknya ya. Tanduknya, nah begini saja yang mudah. Oke, lalu kertasnya dilipat 2 ya, supaya nanti begitu adik-adik menggunting, adik-adik langsung mendapatkan 2 buah tanduk rusa. Lalu adik-adik bisa menggunting tanduk rusanya mengikuti gambar yang adik-adik buat. Jangan lupa hati-hati ya. Setelah itu kita akan tempel, oke? Nah, sudah jadi tanduk rusanya. Nah, kita akan tempel di sini. Apalagi yang kurang? Oh, ternyata Rudolf kita mau bikin dalaman kupingnya. Kita bikin pakai kertas warna coklat lagi ya. Nah, di sini Ibu mau gambar lagi. Kita gambar lagi dalam kupingnya. Nah, adik-adik yang belum bisa minta bantuan orang tua juga ya.
ya adik-adik. Nah, langsung dapat 2 lagi ya kupingnya ya. Nanti kupingnya mau kita taruh di sini. Lalu kira-kira apa lagi ya? Oh, ada hidung Rudolf. Hidung Rudolf berwarna merah. Kita cari kertas warna merah ya. Nah, di sini Ibu sudah punya kertas warna merah. Kita potong kertas warna merahnya berbentuk lingkaran. Kita potong berbentuk lingkaran. Nah, untuk jadi hidung Rudolf. Lalu ternyata, nah selanjutnya kita siapkan pita untuk Rudolf ya. Di sini Ibu menggunakan kertas warna merah. Adik-adik bisa menggambar pita di kertas warna merah seperti ini. Lalu setelah digambar, adik-adik bisa menggunting dan menempelnya di bawah Rudolf. Nah, setelah itu kita akan membuat daun. Cara membuat daun, adik-adik bisa menggunakan kertas berwarna hijau. Di sini Ibu menggunakan kertas lipat berwarna hijau ya. Di sini adik-adik bisa menggambar daun. Nah, seperti ini. Lalu supaya kita bisa dapat 3 sekaligus kita lipat ya kertasnya. 1, 2. Nah, cukup seperti ini. Setelah dilipat, adik-adik gunting. Nah, adik-adik bisa gunting bersamaan. Seperti ini ya. Nah, setelah digunting, adik-adik akan langsung mendapatkan 3 buah daun sekaligus. Nah, tara, 1, 2, 3. Nah, lalu kita sambungkan ketiga daun tersebut dengan lingkaran kecil berwarna merah. Nah, adik-adik bisa gunting lingkaran kecilnya ya. Kita sambunginnya pakai lem ya adik-adik ya. Kita lem ujung daunnya seperti ini. Lalu kita tempelkan dengan kertas berwarna merah. Nah, sudah jadi. Nanti ini untuk pita di kuping Rudolf. Setelah itu, Ibu mau mengajak kalian membuat batang untuk pegangan Rudolf. Di sini, adik-adik bisa menggunakan kertas berwarna apa saja. Boleh kertas HVS putih atau kertas lipat. Di sini Ibu pakai kertas HVS putih ya. Kita mulai dari ujung sini, kita gulung. Kita gulung ke arah atas. Nah, kita gulung ke arah atas, terus digulung. Kalau adik-adik belum bisa menggulungnya, adik-adik bisa minta bantuan orang tua ya. Lalu setelah itu, ujungnya kita lem. Nah, jadi deh. Nah, tapi yang punya Ibu berwarna-warni. Ini kertasnya putih polos. Nah, untuk mendapatkan kertas berwarna-warni seperti ini, adik-adik bisa mengambil kertas berwarna coklat atau berwarna merah, terserah. Tergantung adik-adik pengennya warna apa ya. Nah, di sini Ibu mau menggunakan kertas berwarna coklat. Kita ambil sedikit. Kita lipat sampai ujung. Setelah dilipat sampai ujung, kita gunting ya. Ingat, kalau menggunting harus selalu hati-hati ya. Untuk adik-adik yang masih kecil, kalau menggunting bisa minta bantuan orang tua.
Nah, setelah itu kita akan mendapatkan garis seperti ini. Nah, kertas yang tadi digulung, jangan lupa ujungnya digunting ya. Karena kalau ujungnya tidak digunting, ini ujungnya lembek. Nah, kita gunting seperti ini. Lalu kertasnya kita lem. Nah, kita satuin. Arahnya ke pinggir miring. Nah, kita pilihin seperti ini. Terus sampai ke bawah. Nah, sudah jadi deh. Ini nanti untuk tongkat Rudolf. Sekarang kita mulai mengelem Rudolfnya ya. Yuk, kita mulai lem bareng-bareng. Pertama-tama kita akan mengelem kupingnya. Seperti ini. Kuping sebelahnya. Lalu kita lem tanduk rusanya. Tanduk sebelahnya. Nah, lalu kuping bagian dalam. Sebelahnya juga ya. Setelah itu kita akan menempel hidung Rudolf di tengah-tengah lingkaran. Seperti ini. Lalu pita merah mirip Rudolf. Nah, wah, sudah terlihat lucu ya Rudolfnya. Oh iya, jangan lupa kita mau mengelem ini loh, daun untuk kepala Rudolf. Kita tempel di sini ya. Nah, seperti ini. Setelah itu, jangan lupa kita gambar mata, juga mulutnya. Kita menggambar pakai spidol saja ya. Ini mata Rudolfnya lagi tersenyum. Nah, seperti ini Rudolfnya sedang tersenyum. Nah, lalu yang terakhir, adik-adik bisa menempelkan tongkat yang adik-adik tadi buat di belakang sini. Nah, seperti ini. Jadi deh. Nah, sekian dulu kreativitas kita minggu ini. Jangan lupa untuk upload kreativitas adik-adik semua ke IG Bina Iman Santo Gabriel, Facebook Bina Iman Santo Gabriel. Ibu tunggu sampai hari Senin ya. Dadah, selamat berkreasi. Wah, teman-teman, kerasa ya, kita udah di ujung acara. Nah, nanti sesi kreativitas hasil jadinya jangan lupa di-upload ya di Facebook Bia Santo Gabriel ataupun Instagram Bia Santo Gabriel. Ditunggu semua hasil uploadan dari teman-teman semua. Nah, sebelum kita beracara masing-masing, yuk kita sama-sama hening sejenak. Kita kembali lagi menenangkan hati dan pikiran. Kita mau berdoa sebentar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang di dalam surga, terima kasih telah melindungi kami semua dari tadi pembuka acara hingga saat ini penutup. Sebentar kami akan beraktivitas masing-masing. Kiranya Bapa melindungi kami dalam perjalanan hidup kami sesudah dari acara ini. Terima kasih untuk perlindungan-Mu. Semoga kami, sukacita ini bisa terus berkepanjangan dan untuk memuliakan nama-Mu saja. Dan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hore! Selamat beraktivitas teman-teman. Jangan lupa minggu depan kita akan bertemu lagi. Dadah! Stay safe, stay healthy.